ya konsekuensinya kalau anak yang picky eater ini tidak kita bantu untuk menurun picky eater-nya, jadi mau lebih terbuka kepada beberapa makanan. Paling tidak ada beberapa konsekuensi yang bisa kita ketahui supaya kita bisa sungguh-sungguh melakukan antisipasi. Yang pertama, tentu asupan gizi yang kurang bervariasi. Nah, biasanya orang tua tanam benih, kalau anak-anak hanya mau makanan-makanan yang mengandung karbohidrat atau mengandung protein saja, lalu menghindari serat, menghindari buah dan sayur. Padahal nutrisi mikro seperti zinc dan iron yang adanya justru di sayur dan buah atau di beberapa kandungan daging tertentu, protein tertentu. Nah, kalau dihindari, padahal zinc, iron, dan serat itu merupakan nutrisi mikro yang juga dibutuhkan dalam tumbuh kembang anak di usia dini. Sehingga kita bisa memikirkan bahwa kalau asupan gizinya kurang bervariasi, hanya karbo, hanya lemak, hanya protein yang merupakan nutrisi makro, tetapi nutrisi mikro tidak terpenuhi, tentunya tumbuh kembang anak menjadi tidak optimal atau kurang optimal. Anak tetap bertumbuh, tapi kurang optimal. Belum lagi kalau kita bicara kekurangan serat akan menyebabkan secara jangka panjang bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Jadi tentu secara fisik ketika picky eater tidak diatasi, maka kita melihat kepada dampak secara fisiologis tumbuh kembang dan pencernaan. Dalam jangka panjang, dengan asupan gizi harian yang tidak bervariasi dan tidak lengkap antara nutrisi makro dan mikro, memperbesar peluang ketika anak menjadi remaja, menjadi dewasa, maka BMI atau komposisi tubuhnya itu underweight atau bisa overweight dengan massa otot yang terlalu kecil, atau nanti kalau overweight kita bicara massa lemak yang menjadi terlalu banyak. Mengapa demikian secara jangka panjang? Orang tua tanam benih makan itu sebuah perilaku kebiasaan. Sesuatu yang dia dibiasakan terus-menerus sejak kecil akan melekat menjadi perilaku seterusnya. Sehingga perilaku kebiasaan dengan asupan makan yang variasinya terbatas dan hanya pada gizi tertentu, misalnya karbohidrat dan lemak saja, karbohidrat dan protein saja, kurang serat, kurang gizi mikro, akan terus dibawa di dalam kehidupan si anak pada usia remaja dan terus usia dewasa. Oleh sebab itu berdampak kepada komposisi tubuh. Nah, oleh sebab itu konsekuensi picky eaters kita bisa lihat tidak hanya secara fisiologis tetapi juga secara perilaku makan yang di usia dewasa bisa banyak nih konsekuensinya parents. Jadi bisa kepada misalnya gangguan perilaku makan, ataupun hanya mau makan makanan tertentu padahal dia tahu bahwa makanan-makanan itu tidak memenuhi kecukupan gizi yang semestinya.